Selamat jumpa kembali teman semua, pimpinan gereja, pimpinan sekolah tinggi teologia, jemaat mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya akan membahas apa yang menjadi dugaan pertanyaan selama berabad-abad, yaitu penulis kitab Ibrani berdasarkan pembuktian dari buku saya, yaitu 13 bukti penulis kitab Ibrani. Saya akan mencoba menggali, memaparkan bukti-bukti dari penulis kitab Ibrani, di mana memang sampai saat ini para ahli, para peneliti, pimpinan gereja masih menunggu siapa penulis yang pasti dari kitab Ibrani. Berdasarkan pengamatan dan latar belakang sampai saat ini bahwa penulis kitab Ibrani itu adalah kemungkinan satu Paulus, kemungkinan kedua Barnabas, kemungkinan ketiga Apolos, dan yang keempat anggapan Origenes adalah hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya senang dengan anggapan ini karena sudah waktunya Tuhan kasih tahu. Dan saya yakin melalui pemaparan saya adalah merupakan bukti dari penulis kitab Ibrani yang semua sekolah tinggi, semua gereja menunggu. Baiklah, saudara, teman semua, kita akan masuk dalam pembuktian dari penelitian, bahkan faktor pendukung untuk mencari siapa penulis kitab Ibrani. Mari kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 22. Di situ ditulis, "Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rendah hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu." Penulis menulis surat ini ditujukan kepada umat Yahudi. Sekalipun banyak anggapan karena tidak ada nama penulis di depan buku Ibrani ini, dan tidak ada nama yang tertulis di dalamnya sampai ayat terakhir, sehingga membuat para peneliti ragu. Tapi lewat bukti ini saya akan menggali, mencari siapa yang menyatakan aku di dalam ayat 22 ini. Aku adalah orang penulis atau bukti siapa yang menulis kitab ini. Nah, untuk menelusuri pembuktian ini, kita lihat ayat 23. "Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia." Nah, aku penulis kitab Ibrani pada ayat 22, dia mengatakan pada ayat 23 kepada Timotius, saudara kita.
Ada dua bukti ini yang saya akan gali untuk dapat membuktikan siapa aku sebagai penulis kitab Ibrani ini. Di sesi kedua ini, saya akan masuk pada peninjauan di dalam kitab Kolose. Kalau di sesi pertama di kitab Filemon, sesi kedua ini saya akan ambil dari kitab Kolose. Perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada Kolose pasal 1 ayat 1. Paulus menulis, dari Paulus Rasul Kristus Yesus dan kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Paulus menulis dan menyatakan lagi bahwa Timotius adalah saudara kita. Kata yang sama yang dipakai penulis kitab Ibrani pada pasal 13 ayat 23 kitab Ibrani. Nah, teman-teman semua, sebagai ayat dasar ini dalam pembahasan ini, dua bukti ini lagi kita akan telusuri dan cari bukti-bukti pendukung lainnya untuk lebih melengkapi pada sesi yang pertama. Kita langsung pada bukti berikut. Saya ambil dari tahapan pada buku saya, yaitu bukti ke-12. Tapi di sesi ini jadi bukti kedua. Masih sama dengan judul pengutusan Timotius. Di ayat 23 pasal 13 dari Ibrani, di situ ditulis bahwa Paulus menulis, yaitu Paulus akan datang mengunjungi setelah Timotius kembali. Saya ulangi, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Artinya, Timotius diutus oleh penulis kitab Ibrani. Nah, pada bukti pertama, kitab Kolose, Paulus sebagai penulis kitab Kolose menyebut Timotius saudara kita. Dan di kitab yang sama, mari kita telusuri pada ayat dasar ini tersirat dan terbukti bahwa Timotius diutus mendahului penulis Ibrani untuk mengunjungi umat Tuhan atau orang Yahudi. Berarti kepergian Timotius ada yang mengutus. Siapa yang mengutus adalah orang yang menyatakan aku. Mari kita lihat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 2. Dia menulis dan berbunyi begini. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami. Perhatikan kata ini, Kolose pasal 3 ayat 2. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami. Di kitab Ibrani, Timotius diutus oleh penulis kitab Ibrani yang penulisnya belum diketahui. Nah, di kitab Kolose adalah penulis Rasul Paulus menulis juga kepada
kitab Kolose adalah bahwa Paulus mengutus Timotius sebagai saudara dan kawan sekerja. Nah, ini bukti yang sangat kuat bahwa penulis kitab Kolose yang mengutus Timotius sama dengan penulis kitab Ibrani, yaitu Paulus. Baik, kita akan masuk pada bukti yang berikut, yaitu saya ambil dari bukti yang ke-11, salam dari Italia. Salam dari Italia ini adalah salam yang dikirim oleh penulis kitab Ibrani. Kita perhatikan pada ayat 24, pasal 13 kitab Ibrani menulis, sampaikan salam kepada semua pimpinan kamu dan semua orang kudus. Nah, siapa yang mengirim salam dari Italia? Mari kita perhatikan pada kitab Kisah Para Rasul, pasal 28 ayat 20 sampai dengan 28. Ada pendapat mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani bukanlah Paulus, karena penulis Ibrani adalah seorang yang sangat fasih dan seorang ahli Taurat, sementara Paulus adalah seorang rasul. Nah, sanggahan saya atas pendapat ini, justru Paulus sebelum rasul, dia adalah bernama Saulus, yang adalah seorang ahli Taurat. Nah, perhatikan pasal 28 ayat 23 Kisah Para Rasul. Paulus menerangkan tentang kerajaan Allah, kitab Musa, dan kitab para nabi. Dan Paulus berbicara dari pagi sampai sore di Roma, Italia. Saya menyelidiki kepada para teologi, ahli teologi, dosen, profesor doktor. Mereka mengatakan Paulus tidak mampu menulis tentang Ibrani, karena Ibrani berisikan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kerajaan Allah yang tidak bisa dicerna, dipikirkan oleh manusia. Nah, bandingkan dengan Kisah Rasul 28 ayat 23. Dari pagi sampai sore Paulus menerangkan tentang kerajaan Allah, kitab Musa, kitab para nabi kepada para pemuka Yahudi dari pagi sampai sore. Bukankah ini adalah isi dari kitab Ibrani? Dan saya memegang-pegang dengan pasti kitab Ibrani adalah apa yang dibahas oleh Paulus di Roma, di Italia, yang menerangkan tentang kemahakuasaan kerajaan Allah, kitab Musa, kitab para nabi. Inilah bukti yang sangat kuat tentang penulis kitab Ibrani. Nah, teman semua, para pimpinan gereja, dosen,
rektor sekolah tinggi, jemaat yang rindu mendalami, mencari siapa sesungguhnya penulis kitab Ibrani. Ini sesi kedua, ada sekitar 4 bukti. Di sesi pertama juga 4 bukti. Nah, untuk berikutnya, sesi ketiga dan seterusnya, mohon like dan subscribe akan sesi ini agar bisa memberikan kelancaran untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Shalom, haleluya, sampai jumpa.